teman-teman sahabat otomotif Kompas.com, di gelaran Gias 2023 akhirnya Wuling memberikan facelift ke Almas setelah 4 tahun nih. Nah, kalau untuk dari segi performance-nya itu sebenarnya nggak ada yang berubah atau nggak ada yang diganti. Tapi untuk eksteriornya itu ada beberapa perubahan, tapi nggak banyak ya, jadi minor aja. Nah, seperti apa perubahannya? Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa teman-teman like, comment, share, and subscribe channel Kompas Otomotif. Dan teman-teman klik lonceng notifikasinya supaya tetap update sama video kami. Kita lanjut ke videonya. Jadi teman-teman, untuk perubahan faceliftnya itu nggak cuma di mobil yang ada di sebelah Claudia ini Almas RS Hybrid, tapi di Almas RS biasa juga ada perubahannya. Nah, kalau misalkan untuk perubahan secara eksterior itu sebenarnya kayak posisi lampu atas, fog lampnya itu sebenarnya tetap sama, cuman dia ada perbedaan di bagian grillnya. Jadi grillnya posisinya agak ke bawah dan bentuknya itu agak berbeda. Kalau sebelumnya grillnya agak naik dan logonya itu tepat nempel di grillnya. Kalau sekarang logonya agak ke atas, logo Wulingnya. Terus karena ini hybrid, jadi dia ditambahin aksen-aksen biru di bagian grillnya, sama di frame fog lampnya itu ada warna biru karena ini hybrid. Tapi kalau misalkan yang di Almas RS itu dia nggak ada aksen warna birunya. Untuk lampu-lampunya juga semuanya sudah LED untuk yang bagian depannya, dan untuk lampu-lampu serta keseluruhan eksteriornya itu masih sama atau masih mirip dengan sebelum di facelift. Sekarang kalau dia mau lihat ke samping. Oke. Untuk bagian sampingnya juga sama, masih minor juga perubahannya. Dia desainnya masih sama, terus juga masih ada kamera 360-nya juga masih ada. Tapi ada penambahan sedikit di bagian bawah sini, ada penambahan chrome-nya. Kalau yang di sebelumnya atau yang di Almas RS sebelum facelift itu dia nggak ada. Untuk kaki-kakinya yang membedakan adalah desain velgnya. Jadi untuk di velg yang versi facelift ini, dia desainnya itu dibikin beda sama yang sebelumnya. Untuk ukurannya di 215, 55, ring 18. Jadi kalau menurut Claudia untuk desain yang sekarang itu jauh lebih keren dibandingkan sebelum di facelift. Tapi balik lagi itu ke sesuai kalian favoritnya yang mana. Kalau misalkan bagian belakangnya juga itu ada beberapa yang dirubah. Untuk belakangnya nih, kalau misalkan kita lihat jadi mirip Lexus ya. Tapi kaca belakangnya sayangnya belum defogger. Terus juga untuk tulisannya ini sekarang diganti, bukan lagi logo W, tapi jadi tulisan Wuling. Terus juga untuk bagian bumper bawahnya dia masih mirip juga sebelum sama yang di facelift. Jadi desainnya masih dibikin semirip mungkin sama yang sebelumnya, cuman ada beberapa perubahan minor aja di bagian belakangnya. Lampu-lampunya juga ini udah LED semua, masih sama seperti sebelum di facelift. Oke teman-teman, sekarang Claudia sudah ada di dalam cabin dari Wuling Almas facelift yang versi hybrid. Kalau misalkan secara keseluruhan sebenarnya interiornya masih sama, cuman dikit-dikit aja detail yang berbeda. Kayak misalkan ini sekarang di semua Wuling facelift itu udah warnanya hitam. Kalau sebelumnya semacam warna putih, broken white gitu warnanya. Terus juga karena ini hybrid, jadi ada aksen warna birunya. Kayak stitching di bagian dashboard, di bagian jok. Terus juga untuk di engine start stopnya di sini ada semacam list warna birunya. Sama model shift knobnya, kalau untuk yang hybrid dia bentuknya beda. Ada aksen warna birunya juga. Kalau misalkan untuk shift knob yang non-hybrid dia normal aja bentuknya. Nah, terus juga untuk setirnya sekarang dia udah bisa tilt and telescopic. Jadi Wuling sudah mendengarkan keluhan teman-teman yang minta setirnya tilt and telescopic, sekarang udah bisa nih, nggak cuma tilt doang. Kalau yang di Almas sebelumnya itu cuma tilt doang. Oke teman-teman sahabat otomotif Kompas.com, itulah tadi Claudia udah ngasih unjuk perbedaan minor eksterior dan interior dari Wuling Almas sebelum facelift dan udah di facelift plus sama yang hybrid. Jadi tadi ada beberapa di bagian eksterior dan di bagian interiornya. Kalau misalkan untuk harganya sendiri, ini sebenarnya kan mobilnya masih soft launch. Nah harganya itu katanya sih nggak lebih jauh daripada Wuling sebelum facelift. Nah, kalau di harganya itu Wuling sebelum facelift itu di harga 439 juta untuk yang biasa, dan yang hybrid itu harganya 472 juta on the road Jakarta. Oke, kita tunggu aja nanti ini pada saat harga reveal-nya muncul itu akan berapa harganya.
Jadi gimana nih menurut teman-teman tentang perubahan di eksterior dan interior dari Almas sebelum facelift dan sesudah di facelift? Jadi di era sekarang gempuran SUV hybrid, terus tiba-tiba Woolly mengeluarkan faceliftnya Almas. Kira-kira bisa nggak nih faceliftnya ini bikin Almas tetap bertahan di pasar SUV Indonesia? Kalau misalkan teman-teman punya pendapat, boleh aja langsung komen di bawah, dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel Kompas Otomotif. Klik lonceng notifikasinya supaya teman-teman tetap update sama video kami. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.